أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala. Iki judulnya belum diganti ya. Harusnya niku adab kepada yang lebih muda. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa adab kepada orang yang lebih tua, lebih besar daripada kita, baik lebih besar dari segi umurnya, lebih besar dari segi pengalamannya, lebih besar dari segi ilmunya. Nah, sekarang setelah kita nanti akan membahas bab terakhir di bab adab kepada yang lebih tua, kita juga akan membahas mengenai bab kepada orang yang lebih muda. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, ini bab yang terakhir dari adab kepada orang yang lebih tua, yaitu bab memilih yang lebih tua sebagai pemimpin. Hadis nomor 361 dari Hakim bin Qais bin Asim bahwasanya ayahnya berwasiat kepada anaknya sebelum dia mati. Maka ini Hakim bin Qais, jadi ayahnya namanya Qais ya. Nah, ini Qais bin Asim, ini salah seorang sahabat berwasiat. Jadi sebelum sebelum meninggal itu mengumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan jadi satu, kemudian memberikan wasiat. Maka ini menunjukkan salah satu adab, salah satu sunnah bagi seorang muslim ya, ketika memang sudah menjelang kematian. Karena memang kadang-kadang itu kematian ada yang tiba-tiba, ujuk-ujuk gitu ya. Jadi sebelumnya itu masih sehat, kemudian tiba-tiba meninggal. Kan ada sorenya masih ke masjid, masih seger-seger, terus tidur sebentar, malah bablas. Seperti juga ada. Tapi ada kematian yang memang bisa diprediksi. Misalnya kondisinya sudah lemes, sudah sakit-sakitan, memang sudah tahu bahwa umurnya tinggal sebentar lagi. Misalnya orang yang sudah kena kanker stadium akhir, nah ini kan umurnya bisa dibilang tinggal hitungan bulan. Nah, kalau memang sudah mendekati kematian seperti itu, maka salah satu sunnahnya adalah memberikan wasiat kepada keluarganya. Maka apa wasiat Qais kepada anak-anaknya? Maka ia berkata, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah yang tertua di antara kalian sebagai pemimpin. Karena yang demikian itu berarti memilih bapaknya sebagai khalifah, dan apabila memilih yang paling muda sebagai pemimpinnya berarti telah memberi kehinaan kepada mereka.
Yang pertama, beliau berpesan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian untuk memilih pemimpin itu dari yang lebih tua, dari yang lebih besar, baik besar dari segi umurnya tadi, atau lebih besar dari segi ilmunya, atau lebih besar pengalamannya. Kalau bisa dapat tiga-tiganya, wah itu jauh lebih bagus. Ya, dia juga lebih tua, pengalamannya lebih banyak, ilmunya juga lebih banyak. Kalau sudah ada orang seperti itu, maka jadikanlah orang itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Karena seakan-akan kita menjadikan bapak kita sebagai khalifah. Maka jangan mengambil pemimpin dari golongan yang masih kurang apa? Ya kurang segalanya, baik kurang dari segi umurnya. Pemimpin kok masih bocil, ya masih belasan, belum ada pengalaman apa-apa, udah nggak ada pengalaman, nggak punya ilmu lagi, sudah umurnya masih di bawah batas, nggak ada pengalaman apa-apa sebagai pemimpin, sudah itu nggak ada ilmunya, nggak ada gelar yang bisa menjadi fondasi, menjadi dasarnya. Maka kalau seperti ini, ya jangan dijadikan pemimpin, karena nanti akan membawa kehinaan bagi umatnya. Sudah tahu kurang, kalau dijadikan pemimpin kan malah menyesatkan, ya. Malah membawa ke arah yang salah. Kemudian yang kedua, wasiat selanjutnya, beliau berkata, hendaklah engkau mencari harta dan berkarya, karena yang demikian bisa menjaga kehormatan dan terhindar dari kehinaan. Maka wasiat yang kedua adalah berpesan kepada anaknya, hendaklah mencari harta, mencari kekayaan. Jadi dalam Islam itu yang namanya kaya, yang namanya harta itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang diharamkan, bahkan malah harus dicari. Kenapa? Karena orang yang punya harta itu akan lebih dihormati oleh manusia. Benar, terbukti. Misalkan nih ada pertemuan RT, nek wong biasa kan datang langsung, yaudah salam duduk. Tapi kalau orang kaya yang datang, wah itu disambutnya lebih ramah. Langsung baru datang sudah disambut di depan pintu, langsung disalami, langsung dimonggokke. Kalau saya pertemuan warga, itu kalau orang yang kaya duduknya lebih depan, pendapatnya lebih didengar. Ya karena mau tidak mau, di tengah manusia itu orang yang kaya akan lebih dihormati, akan lebih terpandang. Maka daripada kekayaannya diambil oleh orang-orang yang tidak beriman, maka tentu lebih baik jika peran orang kaya ini dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga bisa mengarahkan masyarakat ke arah yang benar. Kemudian selain itu, banyak juga amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Contohnya infak, sedekah, haji, umroh, membantu orang lain. Jadi ini contoh amal-amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki harta berlebih. Inilah kenapa dalam Islam
kita ini didorong untuk mencari harta, didorong untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Jadi yang namanya zuhud, yang namanya sikap warok kepada dunia itu bukan berarti menjauhi, bukan berarti benar-benar lepas dari dunia, tapi kita pegang dunianya, tapi tidak sampai masuk ke hati kita. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Ali radhiyallahu anhu, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku dan jangan jadikan dunia itu di dalam hatiku. Jadi dunia itu dipegang, dunia itu dikuasai, tapi tidak menjadi tujuan utama. Dan tentu ketika mencari harta harus dicari dengan cara yang halal, baik dari segi zatnya maupun dari segi hukumnya. Kita mencari harta-harta yang halal dengan cara yang halal. Jangan sampai karena nafsu kita, karena pengen cepat kaya, hingga akhirnya menerobos semua hukum Allah, melanggar semua larangan Allah. Itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, Qais berkata lagi, janganlah kamu meminta-minta kepada manusia, karena itu akhir dari usaha manusia. Yang ketiga ya. Di sini Qais meminta anaknya untuk menjauhi sikap meminta-minta. Agar apa? Agar menjaga harga dirinya. Maka ketika butuh sesuatu, hendaklah berusaha terlebih dahulu, cari terlebih dahulu. Meminta-minta itu jadikanlah prioritas terakhir. Bahkan para sahabat itu ketika mereka membutuhkan nafkah tidak langsung meminta sumbangan, meminta bantuan, tidak. Mereka rela bekerja di pasar walaupun hanya menjadi kuli, menjadi tukang angkat. Itu mereka rela. Lebih rela bekerja kasar seperti itu dibandingkan meminta-minta. Kenapa? Karena tadi menjaga harga diri. Karena orang yang sudah meminta-minta, ya mau tidak mau tetap meletakkan posisinya di bawah orang yang memberi hartanya. Maka ketika kita butuh, benar-benar terpaksa, tidak ada jalan lain, barulah boleh untuk meminta-minta. Kita sudah bekerja, sudah mencari nafkah, kok masih kurang hartanya, sedangkan ini sudah butuh untuk beli beras, sudah butuh untuk beli lauk. Maka kalau seperti itu, ya monggo bisa meminta, tapi tentu meminta dengan secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Kemudian yang keempat, Qais berkata lagi, apabila aku mati, janganlah kalian meratapi kematianku, karena kematian Rasulullah itu tidaklah diratapi. Jadi tidak boleh dalam Islam itu untuk meratapi orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang dimaksud dengan meratapi? Yang dimaksud dengan meratap itu dia itu menangis sampai berlebihan, sampai kehilangan kesadaran, sampai dia itu lupa diri. Kata Rasulullah itu sampai ada orang yang menampar-nampar pipinya sampai melukai dirinya karena saking sedihnya. Maka yang seperti ini itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Karena orang yang meratap itu seakan-akan tidak menerima takdir yang Allah berikan. Dia tidak ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan.
Dia merasa bahwa Allah itu tidak adil. Dia merasa bahwa kok keputusan ini kok terlalu menyakitkan bagi dirinya. Bukan berarti Islam melarang untuk sedih. Monggo sedih silahkan, menangis boleh, bersedih boleh, merasa berduka boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh tadi ketika berlebihan. Ketika menangis sampai menjerit-jerit, menangisnya sampai menampar-nampar pipi, sampai berontak-berontak, ya kan ada yang saking menangis sampai nggak nerima, nggak langsung berteriak, meratap-ratap di depan mayat, tidak mau menerima takdir yang Allah berikan. Maka yang seperti itu dilarang. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan Allah itu melaknat orang yang meratap. Maka harus hati. Dan yang terakhir, Qais berkata, dan apabila aku mati, maka kuburkanlah aku di bumi yang tidak membuat Bakr bin Wa'il merasa terganggu oleh kuburanku, karena aku pernah mengambil keuntungan darinya di zaman jahiliyah. Nah, kalau ini soal pribadi. Jadi Qais itu meminta kepada anaknya, jangan sampai kuburannya itu di dekat tanahnya Bakr bin Wa'il, karena dulu itu pas zaman jahiliyah Qais itu pernah mengganggu si Bakr ini. Nah, dia khawatir karena mungkin bakarnya ini dia sudah minta maaf, dia sudah berusaha membalas. Nah, tapi kan orang kita nggak tahu, kadang-kadang kita sudah minta maaf tapi orang yang kita sakiti itu tetap sakit hati. Nah, ini Qais takut kalau si Bakr ini ternyata masih sakit hati, masih balas dendam, akhirnya merusak kuburannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke bab yang baru. Nah, ini masuk ke rangkaian bab adab kepada orang yang lebih muda. Bab yang pertama, bab memberi buah kepada yang termuda di antara anak-anak. Hadis nomor 362. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala Rasulullah diberi buah-buahan, beliau berdoa, ya Allah, berkailah kami dalam kota kami, Madinah, dan mud jenis takaran, dan sok jenis takaran juga. Kami dengan keberkahan yang berlipat ganda. Lalu beliau mulai memberinya dari yang terkecil di antara mereka, di antara anak-anak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i, derajatnya sahih. Maka di hadis ini kita lihat bagaimana ketika Rasulullah itu mendapatkan makanan, maka beliau mendoakan keberkahan. Sebelum makan itu mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya beliau itu membagikan makanannya mulai dari anak yang terkecil. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya yang tua itu harus didahulukan. Kan kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana dalam beberapa hal kita harus mendahulukan yang lebih tua. Misalnya dalam masalah pembicaraan, itu yang tua yang berbicara terlebih dahulu. Ketika makan, yang tua mengambil makan terlebih dahulu. Ketika berjalan, yang tua jalan terlebih dahulu. Itu adab yang normal, adab yang biasa. Tapi ada waktu, ada kasus di mana malah anak yang harus didahulukan. Contohnya kasus ini ketika Rasulullah membagikan makanan kepada anak kecil. Kan namanya anak kecil, tentu yang lebih kecil itu lebih rewel nih. Maka kan kalau membagikan makanan tentu dimulai dari yang lebih kecil supaya yang lebih kecil itu cepat diam. Bayangin kalau misalnya kita mulai dari yang lebih tua, yang lebih tua baru dikasih, yang kecil sudah marah-marah, sudah merengek, minta
minta giliran pertama. Namanya juga anak kecil. Nah, untuk pembagian seperti ini ya, saya pembagian buah, pembagian hadiah kepada anak-anak, maka dimulai dari yang lebih muda. Kemudian di hadis ini juga menunjukkan bagaimana kebiasaan para sahabat ketika memanen buah-buahan, maka yang pertama itu akan diserahkan kepada Rasulullah. Jadi sebelum dijual, sebelum dimakan sendiri, itu panenan pertama, buah pertama itu dihadiahkan kepada Rasulullah. Kenapa? Yang pertama meminta doa dari Rasulullah. Seperti tadi, doa agar diberkahi hartanya, agar dilancarkan rizkinya, agar buah-buahannya ini mendatangkan manfaat. Nah, yang kedua, selain meminta doa, biasanya meminta arahan mengenai zakat. Jadi sebelum buah-buahan ini dijual, kan harus dizakati terlebih dahulu. Maka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya panen segini-segini, zakatnya itu berapa? Saya punya hasil tani seperti ini, berapa yang harus dikeluarkan untuk zakatnya? Dan yang ketiga, selain bertanya mengenai zakat, juga bertanya mengenai teknis jual beli. Karena yang namanya hasil panen itu harus dijual. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cara jual beli yang halal itu seperti apa? Karena jangan sampai karena tidak tahu dan tidak mau bertanya, malah melakukan transaksi yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan apa? Yang kalau sering terjadi untuk hasil tani itu biasanya transaksi goror, gitu. Goror itu biasanya sing nebas gitu Pak istilahnya. Sing beli, misalnya mau beli pete, belinya itu masih pentil. Ya masih bijinya masih apa? Pendulnya pendul. Pendulnya itu beli ketika masih di pendul. Nah, seperti itu kan hitungannya masih belum jelas ya, apakah pendulnya itu nanti berbuah atau tidak, buahnya berapa. Itu kan belum jelas. Langsung dibeli dengan harga pete. Nah, seperti itu termasuk transaksi yang haram, tidak boleh. Karena ada kemungkinan rugi, baik rugi kepada pembeli maupun rugi kepada penjual. Dan yang transaksi haram itu tetap haram walaupun suka sama suka. Kayak seperti riba. Riba itu walaupun suka sama suka ya tetap haram. Tidak ada ceritanya lah ini Ustaz, katanya kalau goror itu kan ada resiko rugi. Ini kan yang pembeli itu mau rugi, yang penjual juga mau rugi. Berarti apakah boleh? Tetap tidak boleh. Walaupun kedua-duanya ikhlas, tapi kalau transaksinya itu transaksi yang haram, ya berarti hartanya juga harta yang haram. Lalu kita masuk selanjutnya ke bab yang ketiga, yaitu bab menyayangi yang muda. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Nah, ini sedikit pengulangan dari hadis yang kemarin ya. Kalau kemarin kita menekankan bagaimana ketika kepada orang yang lebih tua kita menghormati, kita tidak meremehkannya, maka ketika kita menghadapi orang yang lebih muda, kita harus menyayangi mereka. Berarti yang tua itu tidak boleh petandang petenteng, tidak boleh merasa jumawa, tidak boleh merasa tinggi di atas orang yang muda. Jangan merasa karena dia tua sehingga gila hormat. Wah, orang muda itu harus melayani, harus siap sedia untuk diperintah.
Ya nggak boleh seperti itu. Ya memang yang muda itu harus menghormati, tapi yang tua juga jangan membalas penghormatan itu dengan pembalasan yang tidak pantas. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bab mengenai bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang yang lebih muda, bagaimana cara menyayangi anak, ya menyayangi orang yang lebih muda, terutama anak-anak. Bab selanjutnya, ya ini itu bab memeluk anak kecil. Jadi salah satu cara menyayangi anak adalah dengan memeluknya. Nah, ini bapak-bapak coba kapan terakhir kita memeluk anak kita, Pak? Mungkin yang misalnya anaknya masih kecil, agak lebih sering ya. Kadang-kadang itu kalau anaknya sudah dewasa, nah itu sudah jarang. Biasanya anaknya saya nggak mau dipeluk ya, mau dipeluk risih gitu. Sudah besar kok dipeluk. Tapi kalau memang kita berjumpa dengan anak yang lebih kecil atau cucu-cucu kita, jangan lupa untuk sering-sering memeluk mereka untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis nomor 364 ini. Dari Rashid bin Sa'ad, dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, kami keluar bersama Nabi untuk menghadiri undangan pesta. Dan saat itu Hasan sedang bermain di jalan. Jadi ketika itu Rashid dan Ya'ya itu bersama Rasulullah mau datang untuk menghadiri undangan. Bahasanya mau undangan. Maka di tengah jalan tadi ketemu Husain yang sedang bermain. Maka Nabi segera menghampirinya di depan orang-orang dan mengambilnya, memeluknya. Sekali-kali ia membawanya ke sana dan ke sini sambil mengajaknya tertawa. Beliau memegang dagu Husain dengan sebelah tangannya, kemudian memeluk dan menciumnya. Jadi ketika bertemu dengan Husain, itu Husainnya diajak bermain langsung di depan orang-orang, ya. Di depan orang-orang langsung dihampiri, diajak bermain, kemudian dipeluk dan dicium. Bahkan beliau juga berdoa, Husain itu berasal dariku dan aku itu termasuk darinya. Allah mencintai orang-orang yang mencintai Husain, dan Husain adalah cucu di antara cucuku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dengan derajat hasan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah menunjukkan bagaimana keakraban beliau dengan anak kecil. Jadi beliau itu tidak pernah jaim, tidak pernah jaga image, tidak pernah merasa segan untuk bermain dengan anak kecil, apalagi dengan cucu beliau. Jadi kita lihat bagaimana di depan orang berani langsung ada cucunya langsung dipeluk, langsung dicium di depan orang tidak pernah merasa malu. Nggak ada ceritanya kok menyayangi anak menjadikan kehormatannya itu turun, tidak ada. Karena merasa nanti tidak martabatnya turun, merasa nanti wibawanya turun sehingga tidak mau dekat dengan anak kecil, tidak mau terlihat sayang, tidak mau terlihat bercanda. Nah, seperti ini tidak pas. Rasulullah sendiri yang menyatakan, beliau tidak pernah malu, tidak pernah merasa segan untuk menyayangi anak kecil, untuk memeluk dan menciumnya walaupun di hadapan orang banyak. Jadi mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak. Jadi yang namanya rasa sayang itu tidak cukup di hati, tidak cukup saya sayang sama anak-anak, sudah tidak cukup. Bagaimana kita mengekspresikannya sehingga anak itu merasakan rasa sayang kita.
Walaupun setegas apapun orang tua, seketat apapun orang tua, kalau orang tua itu sering memeluk anaknya, sering menciumnya, anak tetap merasakan kasih sayang tersebut. Karena kadang ada orang tua yang terlalu ketat, jadi peraturannya sangat ketat, itu dilarang, itu tidak boleh, sudah sering dilarang, tidak pernah disayang, tidak pernah dicium, tidak pernah dipeluk. Nah, kalau seperti kan anak jadinya merasakan bahwa wah, ini kok orang tua sepertinya membenci saya. Wah, orang tua kok tidak sayang sama saya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayang. Minimal tadi dengan pelukan dan ciuman. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang mencintai ahlul bait itu akan mendapatkan pahala. Mencintai keturunannya Rasulullah itu termasuk berpahala. Nah, bab selanjutnya, bab mencium tetangga wanita yang masih kecil. Nah, ini kalau tadi memeluk anak kecil secara umum, nah ini hukum memeluk wanita atau lawan jenis yang masih kecil. Boleh atau tidak? Kalau memeluk wanita dewasa, jelas tidak boleh, gitu. Kalau ada tetangga yang sudah balik kemudian dipeluk, itu kan itu haram. Nah, ini kalau yang masih kecil bagaimana hukumnya? Yang masih anak-anak. Hadis nomor 365 telah mengabarkan kepadaku Mahrumah bin Badair dari ayahnya bahwasanya ia telah melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar bin Abdul Salamah yang masih berumur 2 tahun atau kurang lebih dari itu. Hadis Bukhari di Adabul Mufrad. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh mencium anak wanita yang masih kecil, tapi dengan syarat yang pertama anak perempuannya itu belum tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang aman, mana yang berbahaya, mana yang sudah tahu antara lawan jenis, sudah bisa membedakan laki-laki sama perempuan. Itu namanya tamyiz. Dan tamyiz itu belum tentu balik, ya. Kadang orang, apalagi anak sekarang, itu belum balik tapi sudah tamyiz. Ini kan anak SD sekarang udah tahu pacaran, udah tahu cowok cewek. Nah, kalau seperti ini sudah tamyiz. Nah, biasanya itu umurnya 4 atau 5 tahun. Maka kalau di bawah itu boleh memeluk, mencium pipinya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tamyiz, sudah di atasnya, itu tidak boleh. Yang kedua, bukan dengan dorongan syahwat. Nah, ada orang yang mohon maaf ya, saking bejatnya, saking rendah moralnya, punya nafsu kepada anak kecil. Hatta ada yang punya nafsu kepada anak sendiri. Kita lihat di pagi ini berita bagaimana ada ayah, ada paman, ada kakak yang menggauli anaknya, cucunya. Ada ibu yang menggauli anaknya. Kadang putrinya itu masih 6 tahun, masih 7 tahun. Saking bejatnya, saking rendah moralnya. Ini jadi walaupun anaknya masih kecil, kalau kok menciumnya dengan syahwat, jadi termasuk kalau anaknya itu mahram, apalagi kalau mahram, nah itu tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, mencium dan memeluknya itu untuk kasih sayang, menunjukkan rasa sayangnya kepada mereka. Nah, hadis 366 dari Hasan Al-Basri ia berkata,
jika engkau bisa untuk tidak melihat rambut seorang dari kerabatmu, kecuali itu keluargamu sendiri atau anak wanita yang masih kecil, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Maka di hadis ini Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hendaklah bagi kita untuk tidak melihat aurat bahkan dari kerabat kita. Di sini aurat itu digambarkan dengan rambut. Kecuali siapa? Kecuali pasangannya sendiri atau anak kecil. Maka kita ini kan punya kesucian, kita punya kehormatan, dan kehormatan ini dijaga lewat menjaga mata kita. Kan kita tidak suka kalau keluarga kita itu jelalatan, cuci mata. Kita tidak suka istri kita itu sering melirik orang ganteng. Ada yang ganteng dikit langsung dilihat, ada yang ganteng dikit langsung dilirik. Kan kita tidak suka. Maka kita juga sama. Kalau kita tidak suka para wanita itu melirik orang-orang yang tampan, ya kita jangan melirik orang-orang yang cantik. Jaga pandangan mata kita. Dan jangan melihat aurat tadi kecuali untuk pasangannya sendiri atau anak kecil. Hatta itu saudaranya, hatta itu ayah atau anaknya, itu tidak boleh. Misalnya di dalam rumah kita ajarkan kepada anak perempuan kita tetap walaupun di dalam rumah tetap memakai pakaian yang tertutup. Gak boleh kok memakai pakaian ketat, ya tank top, celana pendek di dalam rumah, pendeknya yang pendek sampai kelihatan pahanya, itu tetap gak boleh. Kalau mau memakai seperti itu, pakailah di dalam kamar sendiri atau di hadapan suaminya. Nah Ustaz, itu kan bapak sendiri, itu kan anak sendiri, itu kan saudara sendiri. Ya tadi, tidak semua orang itu bisa menjaga nafsunya. Ya kadang-kadang saudaranya sendiri pun karena dipancing dengan pandangan yang tidak pas seperti itu, bisa memantik nafsunya, bisa menarik kepada keburukan. Kita perlu tekankan bahwa Islam itu adalah agama antisipatif. Ya. Islam itu ketika mencegah kerusakan tidak hanya mengatasi masalahnya, tapi mencegah masalah itu dari terjadi. Jadi bukan hanya mengobati, tapi mencegah dari awal. Makanya dalam Islam ketika Islam itu melarang suatu kemaksiatan, yang dilarang itu bukan hanya maksiatnya, tapi fasilitas-fasilitasnya, sarana-sarananya itu juga dilarang. Melarang zina, yang mendekati zina itu juga nggak boleh. Memakai pakaian yang menampakkan aurat, tidak menjaga matanya, khalwat dengan yang lawan jenis, semuanya itu dilarang. Tadi hatta kepada saudaranya sendiri. Karena memang beberapa orang itu ya namanya manusia itu kadang-kadang nafsunya tidak bisa terkendalikan. Melihat aurat terbuka sedikit, walaupun aurat dari saudaranya tetap bisa menimbulkan nafsu. Supaya menghindari madarat yang jauh lebih besar, hendaklah menjaga aurat, menutup aurat di hadapan saudaranya. Ya mungkin kalau misalnya jilbab, bolehlah menampakkan rambutnya. Nah, itu kalau di depan saudara insya Allah masih nggak apa-apa ya kalau rambut itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu menarik perhatian. Dengan kalau saya sampai pakai baju ketat, pakai celana ketat, celana pendek, ya kadang-kadang cuma pakai tank top saja. Nah kalau seperti itu kan, ini kan pakaian-pakaian yang menarik nafsu.
Hal seperti ini jangan sampai dipakai walaupun di dalam rumah. Kalau mau pakai boleh ketika sendiri di dalam kamar tidak ada yang lihat, atau kalau mau pakai di hadapan suaminya, atau kalau anak kecil. Anak kecil masih bayi, kita lihat anak kecil telanjang, insya Allah kan nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada rasa nafsu. Lihat anak kecil mandi nggak pakai baju, kan nggak ada nafsunya. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah besar, tidak diperbolehkan. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab mengusap kepala anak kecil. Hadis 367, telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin Abdullah bin Salam yang berkata, Rasulullah memberikan nama Yusuf, beliau mendudukkanku di pangkuannya dan mengusap kepalaku. Nah di sini sahabat Yusuf itu salah satu anak dari sahabat itu dibawa kepada Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasul untuk memberinya nama, kemudian minta didoakan. Nah, selanjutnya setelah didoakan itu biasanya anaknya itu ditahnik. Apa itu ditahnik? Itu diberi makan kurma yang sudah dikunyah lembut. Jadi kurmanya sudah dikunyah-kunyah sampai encer, kemudian disuapkan sedikit kepada bayinya. Ini salah satu kebiasaan para sahabat. Di sini juga menunjukkan bagaimana kesayangan Rasulullah kepada anak kecil, ya, dengan memangkunya, mendudukkan di pangkuannya, kemudian mengusap kepalanya. Walaupun risikonya diompolin. Kan zaman dulu belum ada popok, gitu. Kalau sekarang kan nggak usah khawatir, bayi pakai popok, nggak takut basah. Ya pol-polannya kalau misalnya popoknya ngerembes, itu kan paling dikit. Kan kalau zaman dahulu nggak ada popok. Kalau ngompol ya ngompol, basah ya basah, kena kencing ya kena kencing. Tapi Rasulullah tidak pernah jijik, tidak pernah takut. Jadi anak kecil tetap dipangku. Tidak khawatir pakaiannya akan kena ompol. Dan ini Rasulullah juga menunjukkan salah satu cara mengungkapkan rasa kasih sayang tadi setelah memeluk, mencium, ya tadi minimal dengan mengusap kepalanya. Tentu mengusapnya dengan rasa sayang, gitu. Gak boleh mengusap kok langsung mengusapnya di kosok-kosok gini. Nah itu bukan rasa sayang itu. Mengusapnya tadi dengan pelan, dengan sayang, menunjukkan rasa cintanya. Kemudian hadis nomor 368 dari Aisyah, ia berkata, aku bermain dengan anak-anak perempuan di hadapan Nabi. Aku memiliki teman-teman permainan. Apabila Rasulullah masuk, mereka duduk-duduk, lalu beliau menyuruh mereka bermain denganku. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini Aisyah itu ya walaupun sudah menikah tetap masih bermain, gitu. Tetap masih bermain dengan teman-temannya. Karena walaupun balik, ya namanya perempuan itu tetap senang main. Ibu-ibu kan walaupun sampun sepuh kan dia tetap senang jagongan kali ibu-ibu yang lain, ibu ya. Senang rumpi, senang ngumpul. Namanya ibu-ibu itu nggak lepas dari itu. Emang sifat asli perempuan. Dan ini juga menunjukkan bahwa bolehnya bermain boneka untuk anak kecil. Dan ini bonekanya boneka makhluk hidup, ya. Karena kita tahu bahwa dalam Islam tidak boleh membuat patung atau bentuk makhluk hidup. Tapi untuk mainan anak kecil itu ada rukhsahnya. Maka boleh kalau misalnya membuat boneka
Ya, anak kecil dibuat boneka manusia, boneka binatang. Untuk mainannya anak-anak itu masih diberi keringanan. Yang tidak boleh itu kalau misalnya membuat patung kemudian dipajang di rumah, nah itu tidak boleh. Dan ini juga Nabi membiarkan Aisyah untuk bermain dengan temannya dan tidak melarangnya. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa yang namanya anak itu waktunya bermain. Umurnya itu umur untuk bermain. Jangan dilarang. Jangan anak itu malah kok diforsir untuk belajar. Kan ada nggih, sudah dari SD paginya sekolah, sorenya les, malamnya belajar di rumah. Harusnya begitu terus, tidak ada waktu bermain, tidak ada waktu bercanda, tidak ada waktu istirahat. Seperti ini kan akhirnya melelahkan untuk anak. Jangan sampai kok anak kita itu menjadi tidak bahagia. Istilahnya apa? Masa kecil tidak bahagia. Jangan sampai. Ya memang ada waktunya anak untuk sholat, ada waktunya anak untuk belajar, ada waktunya anak untuk ngaji. Tapi jangan lupa anak juga butuh waktu untuk bermain. Sediakan waktunya, sisakan waktunya untuk berkumpul dengan temannya, untuk main-main dengan temannya, daripada kok mainnya malah dengan HP terus, mainnya di rumah terus. Ini malah jadi anak yang pendiam, anak yang introvert ya. Introvert itu suka menyendiri. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang terakhir, yaitu bab memanggil anak kecil dengan panggilan wahai anakku. Dari Abu Ajlan Al-Mahribi yang berkata, aku berada di antara tentara Ibnu Zubair. Sepupuku wafat dan mewasiatkan seorang untanya di jalan Allah. Lalu aku berkata kepada anaknya, berikanlah unta itu kepadaku karena aku bersama tentaranya Ibnu Zubair. Ia berkata, mari kita pergi ke Ibnu Umar dan menanyakannya. Kami datang kepada Ibnu Umar dan ia berkata, wahai ayah Abdurrahman, ayahku sudah meninggal dan mewasiatkan seekor unta di jalan Allah, dan ini pamanku, sepupu ayahku bersama tentara Ibnu Zubair. Apakah aku berikan unta ini kepadanya? Maka Ibnu Umar berkata, wahai anakku. Nah, ini catatannya di sini. Bagaimana Ibnu Umar itu memanggil anak itu dengan wahai anakku. Sungguhnya jalan Allah itu semuanya termasuk amal soleh. Apabila ayah mewasiatkan unta itu di jalan Allah dan engkau melihat orang-orang Islam itu berperang melawan orang-orang musyrik, maka berikanlah unta itu kepada mereka. Sungguhnya ia bersama sahabat-sahabatnya berjuang di jalan Allah. Siapa di antara putra-putra Qasim yang lebih dulu itu bisa meletakkan tanda atau melakukannya. Maka di sini Ibnu Umar itu memanggil anak kecil yang berkonsultasi itu dengan kata ya bunayya. Ya bunayya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau terjemah letternya wahai anakku. Maksudnya itu panggilan sayang. Anaknya itu anakku yang panggilan sayangnya. Kalau kita apa gitu? Poli itu ya. Genduk ya. Yo nduk, le, mbok kene le. Nah, maka salah satu adab kepada anak itu seperti itu, memberikan panggilan sayang. Dan hadis ini intinya kalau hadis ini itu sahabat itu ada yang ketika berperang ketika mewasiatkan hartanya untuk di jalan Allah supaya untuk digunakan untuk berperang. Tapi temannya ini itu ingin menggunakannya untuk berperang melawan kaum muslim. Ini kan tentaranya Ibnu Zubair itu pemberontakan. Bagaimana Ibnu Zubair itu memberontak di masa khilafah Umayyah. Jadi peperangannya itu peperangan muslim antar muslim. Maka Ibnu Umar mengatakan, kan wasiatnya
unta itu diwasiatkan untuk berjuang di jalan Allah. Sedangkan kalau perang muslim dengan muslim itu bukan peperangan di jalan Allah. Yang namanya perang di jalan Allah itu adalah ketika melawan orang musyrik. Maka untanya itu jangan dikasihkan kepada sahabatnya itu yang tentara Ibnu Zubair. Karena kalau dikasihkan kepadanya nanti malah digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Tapi sumbangkanlah untuk orang yang mau berperang melawan orang-orang musyrik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah telah 2 menit ya. Semoga ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada. Aku boleh ada. Jika ada salah kata maka datanya dari diri saya sendiri dan saya berwas besar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah wa tawal inayah, nuhun wa qabiyu ma'asur mastaqbil khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.